Oke teman-teman, jadi selamat datang kembali di channel YouTube Ngeref96. Pada video kali ini kita bakal bahas gimana caranya install Windows 10 menggunakan USB. Nah, jadi bahan yang perlu disiapkan yang pasti USB atau flash disk. Cuman di sini karena aku nggak ada flash disk, jadi aku pakainya SD card dengan ukuran di sini 16 GB. Nah, jadi kalau buat USB-nya sendiri di sini minimal butuh 8 GB ya, dan harus kosong. Jadi kalau misal kalian punya file yang disimpan di sini, pastikan udah kosong dulu, entah di format atau apapun. Yang pasti jangan meninggalkan file apapun di dalam sini. Nah, kalau misal pakai SD card kayak gini, berarti kalian juga butuh ini ya, card reader. Nah, oke. Nah, terus aplikasinya yang dipakai adalah Rufus. Nah, ini buat masukin file ISO Windows 10 nya ini ke dalam USB yang udah kita pasang di PC atau laptop ini. Nah, oke. Nah, jadi laptop yang dipakai ini laptop buat backup ya. Jadi nanti kita bakal installnya di PC yang berbeda. Jadi aku saranin kalian harus punya laptop backupan kayak gini. Jadi kalau misal nanti instalasinya gagal, kalian bisa misal ulang pakai Rufusnya atau yang lain-lain. Jadi nggak cuma ngandelin satu PC atau laptop aja, oke? Nah, di sini kita buka dulu Rufusnya. Nah, device-nya di sini pilih USB atau SD card yang bakal kita pakai buat install. Nah, di sini udah otomatis ya, yang default 1J5. Terus boot selection ini kita pilih file Windows 10-nya. Nah, ini kita pakai yang tadi ada di depan. Nah, yang ini Windows 10 Pro Agustus 2019.ISO. Jadi formatnya yang .ISO ya. Ini open. Nah, terus di sini partition scheme-nya, di sini ada dua pilihan, yaitu ada GPT sama MBR. Nah, ini buat milihnya yang mana, kalian harus cek dulu BIOS yang dipakai itu supportnya buat pakai MBR atau GPT. Nah, itu kalian bisa cari tahu dulu. Tapi kalau aku di sini ya, karena udah pernah install sebelumnya, jadi pakai yang MBR. Nah, terus kalau udah, ini langsung klik start aja. Kalau udah, ini klik OK. Nah, kita tunggu sampai proses ininya selesai. Nah, oke. Jadi kalau misal tulisannya di sini statusnya udah ready, berarti ini udah selesai. Terus kita tinggal klik close sama IJ SD card-nya atau USB yang udah kepasang Windows-nya. Nah, ini tinggal klik kanan, terus pilih IJ. Udah, ini bisa kita cabut. Sekarang kita tinggal pindah ke PC yang mau diinstal Windows-nya. Oke, jadi SD card-nya udah dimasukin ke dalam USB card reader. Jadi ini tinggal kita colokin ke PC-nya aja. Jadi ini PC dalam keadaan mati dan semua file yang udah di sini filenya udah di backup semua ya. Jadi kalau udah gini tinggal kita nyalain aja PC-nya. Oh ya, jadi nanti saat kita nyalain PC, nanti kita bakal langsung masuk ke ini ya, ke mode BIOS. Jadi kalian persiapkan dulu tombol BIOS-nya di PC kalian itu harus pencet apa. Nah, ini kita nyalain. Kalau di sini kita bakal pencet F2 ya. Nah, ini ada tulisannya pencet F2. Pencet F2 sampai masuk ke mode BIOS. Ditekan-tekan yang banyak aja nggak apa-apa. Oke, sekarang kita udah di dalam mode BIOS. Nah, kita ke Advanced Setup. Nah, di bagian ini Advanced Mode maksudnya. Nah, terus ke bagian boot. Oke,
Jadi di pilihan boot option priorities, ini yang boot option 1 kita pilih USB yang udah kita colok ya. Nah jadi ini SATA. Nah kalau SATA itu adalah hard disk yang ada di PC kita. Nah ini USB nya kita pilih. Nah, kalau udah ini kita tinggal ke bagian yang exit, terus save, change, and exit. Nanti dia bakal mulai restart lagi. Nah ini kalau ada tulisan kayak gini, langsung aja klik yes. Nah jadi kalau misal pemilihan bootnya berhasil, ini bakal muncul Windows setup kayak gini. Nah ini language install English US, ikutin yang ini aja, langsung klik next, terus install now. Nah di bagian sini yang kita pilih operating sistemnya yaitu yang Windows 10 Pro yang STD. Jadi yang bakal kita install itu Windows 10 Pro standar ya. Nah ini langsung aja klik next. Di sini di checklist yang bagian I accept the license term, terus next lagi. Nah, di sini kita pilih yang kedua yaitu custom install Windows only yang advance. Nah, ini adalah bagian buat partisi hard disk kita. Nah, jadi karena ini hard disk baru, jadi penyimpanannya ini baru satu. Nah, kalau kalian udah pakai hard disk yang udah kepasang sebelumnya, ini nanti bakal ada, kayaknya ada 4 deh. Nah, ini kita bakal partisi dulu supaya hard disknya itu kebagi yang buat local disk C sama yang D. Nah ini caranya kita klik dulu, terus new. Nah di sini kita bakal bagi, bakal jadi berapa giga ya. Nah jadi karena ini ada 900 giga, kita bakal bagi 2 jadi 500. Nah jadi ini kita ubah 500. Nah ini klik apply, terus klik OK. Nah di sini udah kebagi secara otomatis. Jadi yang buat local disk C ini yang 487 GB. Nah di sini kita pilih yang drive partition 4. Jadi kita bakal nginstal Windows-nya itu di sini. Langsung aja kita klik next. Nah ini kita tunggu sampai prosesnya selesai, jadi sampai yang finishing up. Nah nanti kalau misal finishing up-nya ini udah selesai dan PC-nya mulai restart, kita harus segera cabut USB yang masih kecolok di PC kita supaya nanti prosesnya itu bootingnya langsung dari hard disk, bukan dari USB lagi. Jadi ini kita tunggu sampai selesai semua dulu. Nah ini udah posisi dia bakal restart, jadi kita bakal siap-siap buat cabut USB-nya. Oke, layar udah mati, sekarang cabut. Nah jadi jangan sampai telat buat nyabut USB-nya, karena kalau telat nanti dia bakal ulang dari awal lagi. Nah ini tinggal kita tunggu aja sampai dia mulai ke setting-settingan awal. Nah oke, jadi sekarang kita udah sampai di pengaturan awal. Nah di sini regionnya kita pilihnya yang United States. Kalau mau diganti juga boleh. Nah terus keyboard layoutnya US. Nah, ini terus di sini kalau kita nggak ada internet, lebih baik kalau buat pengaturan ini nggak usah konekin ke internet dulu. Jadi klik yang I don't have internet. Nah di sini continue with limited setup.
Nah, terus di sini masukin nama PC kita. Kalau udah, langsung aja klik next. Passwordnya di sini bisa kalian isi, bisa juga dikosongin. Nah, ini aku kosongin aja, jadi langsung next. Di sini klik no. Terus di sini decline aja karena aku nggak mau pakai Cortana. Di sini accept. Nah, ini yang agak lama, cuman tinggal ditunggu sampai kelar aja. Pokoknya pastiin listrik kalian aman, jadi isinya itu tetap hidup dan jangan dimatiin sebelum prosesnya ini selesai. Ini ada tulisannya ya, don't turn off your PC. Nah, ini tinggal ditunggu aja. Nah, oke, jadi di sini kita udah masuk ke desktop Windows-nya, berarti kita udah selesai install Windows-nya. Nah, di sini kita bakal kasih bonus settingan awal yang perlu diatur di sini. Kalau dilihat di sini, jadi layarnya di sini kelihatan jadi simbolnya gede-gede banget karena settingan resolusinya ini belum pas sama ukuran layar yang kita punya, jadi belum maksimal ya. Nah, ini kita klik kanan. Terus display setting. Nah, di sini display resolutionnya kita pilih yang paling atas. Nah, jadi di sini 1920 1080. Nah, kalau udah klik keep change. Nah, di sini kelihatan gambarnya jadi lebih tajam ya. Kalau tadi kan agak-agak blur gitu. Nah, terus karena sebelumnya kita pasang harddisk baru dan partisinya itu baru C, jadi kita lihat di sini. Terus ke disk PC. Nah, ini baru ada local disk C ya. Jadi yang D-nya ini belum ada, masih hilang. Cuman sisanya di sini udah pakai setengahnya. Nah, cara munculinnya kita ke bagian sini, klik kanan di start. Terus yang disk management. Nah, di bagian disk management, di bagian sini ada tulisan yang 443,23 GB ini unallocated, berarti di sini belum kepake. Nah, cara pakainya kita bisa klik kanan, terus new simple volume. Nah, di sini tinggal klik next, terus klik next lagi karena ini kita pakai semua sisanya. Next. Nah, di sini volume labelnya kita kasih nama bebas ya. Misal mau kasih nama local disk juga atau disk atau penyimpanan apa. Kita kasih nama disk aja. Terus next. Nah, ini finish. Nah, tunggu sampai tulisannya berubah jadi disk D. Kalau udah, ini bisa tutup dan kita cek lagi ke Explorer-nya, File Explorer. Terus disk PC. Nah, ini udah ada disk C sama disk D. Nah, ini prosesnya udah selesai. Jadi segitu saja. Kalau teman-teman masih ada yang punya pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.